Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN mau dibawa kemana? IKN yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu IKN disayang, tapi kini IKN kurang diperhatikan. Pembangunan IKN yang terletak di Panejam, Pasir Utara, Kalimantan Timur dimulai sejak tahun 2022 dan ditargetkan selesai pada tahun 2045. Tapi kini diusulkan dihentikan sementara alias dimoratorium. Apalagi Presiden Prabowo Subianto hingga saat ini belum menekan keputusan Presiden atau Kepres pemindahan ibu kota ke IKN. Padahal IKN dibangun untuk menggantikan Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia. Awalnya, pada pemerintahan Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo atau Jokowi, pembangunan IKN menjadi prioritas. Pembangunan dipercepat mulai dari infrastruktur dasar hingga gedung-gedung pemerintahan. Bahkan pada HUT ke-79 kemerdekaan Indonesia tahun 2024 digelar di IKN meski pembangunan masih berlangsung. Namun pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan IKN tidak terlalu jadi prioritas meski berkomitmen untuk terus melanjutkan. Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek, Prasetyo Hadi menyatakan, pemerintah tetap berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan IKN. Saat ini, otorita IKN juga sedang bekerja keras menyelesaikan pembangunan IKN atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menargetkan agar pembangunan IKN rampung dalam 3 tahun ke depan. Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR, Said Abdullah mengatakan, pembangunan IKN tidak akan mangkrak. Setiap tahun akan disiapkan anggaran pembangunan IKN meski sempat diblokir untuk penghematan. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui alokasi anggaran untuk kelanjutan pembangunan IKN periode 2025 hingga 2029 sebesar 48,8 triliun rupiah. Dengan adanya anggaran tersebut, pembangunan IKN yang terletak di Kalimantan Timur akan terus berlanjut. Pembangunan IKN berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara atau UU IKN yang diresmikan pada 15 Februari 2022. Untuk anggaran pembangunan IKN dibutuhkan sekitar 466 triliun rupiah. Skema pembangunan IKN tidak akan seluruhnya bergantung kepada anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Pemerintah pun telah mengundang investor dalam negeri dan asing untuk berinvestasi di IKN. Komitmen pembangunan IKN juga ditunjukkan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Gibran sering meninjau pembangunan IKN usai menjabat sebagai Wakil Presiden. Gibran mengecek pembangunan IKN didampingi Kepala Otorita IKN, Basuki Hadi Mulyono. Gibran tidak hanya sekali mengecek pembangunan IKN. Anak Presiden ke-7 Indonesia ini sering melakukan kunjungan kerja ke IKN untuk memastikan proyek IKN rampung sesuai target yang ditetapkan pemerintah. Bahkan, Gibran melakukan aksi tanam pohon ulin di IKN hingga meninjau Bandara Nusantara. Selain itu, Gibran juga menikmati suasana malam di IKN. Dirinya ingin mengetahui kondisi IKN pada malam hari sambil mengupdate pembangunan proyek di IKN. Hal ini membuktikan bahwa pembangunan IKN tetap dilanjutkan baik dari anggaran APBN maupun dari investor lokal dan asing. Di tengah pembangunan IKN muncul usulan dari partai politik agar wakil presiden berkantor di IKN. Gibran mengaku siap ditugaskan di mana saja oleh Presiden Prabowo Subianto. Kantor di Papua, sekarang di IKN.
pindah-pindah terus. Ya yang jelas ini, saya sebagai pembantu presiden siap ditugaskan di mana saja, di Papua, di IKN, kami menunggu perintah presiden, dan sebagai pembantu presiden harus siap. Dan kalau saya kemarin kan minggu lalu udah saya tegaskan ya, saya bisa berkantor di mana saja karena saya lebih sering di lapangan memastikan program-program visi misi Pak Presiden tereksekusi dengan baik. Pembangunan tahap kedua akan dimulai dengan proses lelang yang akan dilakukan pada awal Agustus 2025. Per Juli 2025, sebanyak 1.170 karyawan otorita IKN telah resmi berpindah dan menempati hunian ASN di beberapa tower hunian ASN. Selain itu, tercatat 109 karyawan dari Rumah Sakit Kementerian Kesehatan juga telah bekerja dan tinggal di kawasan IKN. Kehadiran ASN juga diperkuat dengan perpindahan karyawan dari berbagai lembaga negara dan kementerian seperti Bank Indonesia, Badan Intelijen Negara atau BIN, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, termasuk balai-balai teknis di bawah Kementerian PUPR. Kepala Otorita IKN juga menegaskan bahwa proses pemindahan ASN akan terus berlanjut sesuai rencana strategis yang telah disusun pemerintah. Kementerian PAN-RB telah merancang pemindahan aparatur sipil negara dari 15 kementerian ke IKN dalam waktu dekat, sebagai bagian dari strategi pemindahan bertahap instansi pusat ke Nusantara. Basuki juga menyampaikan perkembangan penting terkait infrastruktur transportasi udara. Perubahan status Bandara VVIP Nusantara telah disetujui oleh DPR RI menjadi bandara umum untuk mengakomodasi kebutuhan penumpang dari wilayah Kalimantan bagian barat seperti Kutai Kartanegara, Kutai Barat, dan sekitarnya. Tahap pertama 2022 sampai 2024. Pembangunan IKN tahap pertama terbagi dalam 3 alur kerja besar, yaitu pembangunan perkotaan, pembangunan infrastruktur, serta pembangunan ekonomi. Pembangunan perumahan dalam bentuk rumah tapak ataupun unit apartemen untuk ASN, TNI, Polri, dan BIN juga telah mulai dicicil pada tahap ini. Tahap kedua pada 2024 hingga 2029. Tahap kedua, infrastruktur utama IKN ditargetkan telah siap dihubungkan ke kawasan baru. Pembangunan fasilitas penelitian dan pengembangan atau litbang, perguruan tinggi kelas dunia, pusat inovasi, serta fasilitas kesehatan internasional juga ditargetkan dimulai pada 2023 hingga 2025. Tahap ketiga, 2030 sampai 2034. Sejumlah infrastruktur seperti angkutan umum massal, instalasi pengelolaan limbah atau IPAL, instalasi pengelolaan air minum atau IPAM, ditargetkan telah rampung pada tahap ketiga. Tak hanya itu, fasilitas penunjang kota spons juga ditargetkan akan rampung pada tahap ini. Tahap keempat, 2035 sampai 2039. Tahap keempat ditandai dengan berkembang pesatnya bidang pendidikan dan kesehatan yang akan menjadi motor penggerak sektor ekonomi lain di IKN. Misalnya, pembangunan kereta api regional dan pembangunan bendungan multiguna untuk memastikan ketersediaan air di wilayah tersebut. Tahap kelima, 2040 sampai 2045. Pada tahap kelima, IKN diharapkan telah mencapai puncak yang ditandai dengan perkembangan industri berkelanjutan serta pertumbuhan penduduk yang stabil. Populasi kawasan IKN sendiri ditargetkan akan mencapai 1,7 juta hingga 1,9 juta jiwa dengan kepadatan kawasan perkotaan sekitar 100 jiwa per hektar. Di tengah pembangunan, IKN dihantui masalah PSK. Kabar maraknya pekerja seks komersial di kawasan IKN disinggung dalam rapat Komisi 2 DPR pada Selasa 8 Juli 2025. Anggota Dewan dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Muhammad Kozin mengingatkan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimulyono soal dampak keberadaan PSK di calon ibu kota baru di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati
pimpinan dan seluruh anggota yang kami hormati, Pak Basuki, Pak Tito, Pak Mendagri, DKPP dan seluruh jajaran. Yang pertama, sebelum masuk ke Mendagri, ada satu hal ini mungkin tidak terlalu berkaitan dengan tema kita hari ini, cuman karena berhubung ada Mendagri, pada Bambas ya terkait dengan IKN. Berapa hari ini media diwarnai dengan berita yang kurang enak ya dibaca terkait dengan PSK ya, pramu saji kenikmatan atau pekerja seks komersial. Kenapa ini menjadi penting Pak? Begini Pak, jangan sampai kemudian istri-istri ASN yang ada di sana itu khawatir semua Pak, gitu. Ini pengalaman ya Pak, artinya begini, meskipun pegang anggaran besar Pak, walaupun pegang uang banyak, jabatan tinggi, kalau sudah bermasalah sama istri, sempit dunia itu Pak. Lah, pengaruhnya apa terhadap produktivitas kinerja? Lah, ini tidak hanya urusan masalah gradasi moral dan sosial saja Pak, tapi ini berdampak kepada produktivitas kerja. Ketika kami baca, ternyata otorita IKN itu masih belum punya kewenangan terkait dengan penertiban perda. Kalau tidak salah seperti itu ya Pak Bas. Nah, mumpung ada Kemendagri, mungkin dikasih semacam diskresi tambahan gitu Pak Bas, biar tidak hanya monitoring ketika siang, tapi malam juga punya aktivitas yang dilindungi oleh aturan. Ini tidak bercanda Pak, ini serius Pak. Karena jangan sampai kemudian tempat epicentrum ketatanegaraan kita nanti sudah banyak kemaksiatan di sana dan orang-orangnya juga tidak maksimal. Karena ini penting kita direspon. Ya, enggak ada apa-apa, di note nanti direspon Pak Bas. Kayaknya sudah buru-buru mau respon Pak Bas. Kemudian enggak, kalau yang memang saya respon dulu Pak sebelum. Nah, bukan hanya masalah PSK ya, masalah sabung ayam juga ini mau ada juga beritanya gitu. Saya yakin itu istri-istri ASN yang ada di sana pasti pada nggak tenang semua itu Pak. Jangan-jangan nggak pulang-pulang, bukan kerjaan tapi ke kantor di sana gitu. Nah, untuk bilang mudah-mudahan nggak sampai. Kemudian yang selanjutnya, Bapak, mohon maaf Bapak, ya, kalau boleh saya. oh langsung Karena ini penting kan di publik Karena udah. sebelum masuk substansi, mohon maaf Bapak, saya kira kalau informasi itu adalah yang diulang itu bukan, jadi itu informasi yang dulu, jadi di recycle informasinya itu sekarang sudah sama sekali tidak ada, bukan sama sekali tidak ada. baru baca barusan ya Pak? Iya, itu di recycle. Dulu ada online segala itu loh Pak. Oh, jadi sekarang sudah nggak ada ya Pak? Insya Allah tidak ada Pak. Alhamdulillah. Sabung ayam nggak ada Pak. Terima kasih Pak, tapi perhatian Bapak. Memang itu kami bersama APH sejak Ramadan kemarin masih ada. Kami ada 8 warung remang-remang sudah kami robohkan. Terima kasih Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Upacara HUT ke-80 Indonesia tidak dilakukan di IKN karena infrastruktur di sana belum memadai untuk menjadi lokasi upacara kenegaraan. Menurut Wamen Sesnek Juri Ardiantoro, HUT ke-80 Indonesia pada 17 Agustus 2025 akan digelar di Istana Jakarta, bukan di IKN. Upacara kenegaraan tidak hanya berlangsung di Jakarta. Otorita IKN juga akan menyelenggarakan upacara 17 Agustus 2025 di Istana Garuda yang berlokasi di Penajam, Pasir Utara, Kalimantan Timur. Namun, belum dapat dipastikan apakah Wakil Presiden Gibran akan hadir dalam upacara peringatan kemerdekaan di IKN. Hal ini berbeda jika dibandingkan tahun 2024 yang mana IKN menjadi lokasi upacara kenegaraan saat HUT kemerdekaan ke-79 Indonesia yang kala itu masih dipimpin Joko Widodo. Jokowi memimpin upacara peringatan HUT ke-79 RI secara hibrida di dua lokasi, yaitu IKN dan Jakarta. Jokowi memimpin langsung upacara di IKN dan didampingi Presiden terpilih saat itu Prabowo Subianto. Tentunya masyarakat masih akan terus menunggu keberlanjutan pembangunan IKN yang akan menjadi ibu kota baru pengganti Jakarta.
IKN seharusnya bukan hanya jadi ibu kota Kalimantan Timur atau objek wisata yang hanya dikunjungi, tapi harus menjadi kota maju dengan segala kecanggihannya.